Dalam beberapa tahun terakhir, balapan Grand Prix di kelas menengah telah terbentuk, baik dengan sendirinya sebagai jalan utama menuju jenjang karir berikutnya bagi para pembalap ke kelas MotoGP. Terkecuali bagi pembalap seperti Loris Baz dan Eugene Laverty yang sebelumnya menjadi pembalap langganan podium di World Superbike di 2016 dan juara Italia Superbike Lorenzo Savadori di tahun lalu. Ini berarti kita akan menyaksikan calon bintang baru di kelas Premier beraksi minggu ini saat musim baru Moto2 mengawali balapan di seri GP Qatar. Jadi siapa para calon bintang yang tidak lama lagi akan mengisi grid MotoGP? Berikut beberapa nama potensial yang akan menjadi bintang MotoGP di masa depan. Yang pertama, Marco Bezzecchi. Bila ada satu pembalap Moto2 yang benar-benar ditakdirkan untuk menuju ke kelas MotoGP, dia adalah pembalap tim Sky VR46 Marco Bezzecchi. Dia akan memulai musim 2021 sebagai pembalap favorit juara dunia tahun ini, sekaligus pembalap yang punya talenta yang dibutuhkan untuk menang tidak hanya di kelas Moto2 namun juga di kelas MotoGP. Bezzecchi 2 kali menang tahun lalu dan duduk di peringkat keempat klasemen akhir pembalap. Namun dia jelas punya jalan mulus untuk menuju MotoGP seperti dua rekan senegaranya yang sekarang sudah berada di kelas MotoGP. Dia hampir pasti akan mendapat kemudahan sebagai anak didik Valentino Rossi. Dan bila tim Rossi nantinya akan secara penuh menjadi tim satelit di MotoGP, maka mudah bagi Bezzecchi untuk menggantikan kursi Enea Bastianini di tahun depan. Yang kedua, Fabio Di Giannantonio. Pembalap Italia Fabio Di Giannantonio dirumorkan sudah punya kesepakatan bahwa dirinya akan membalap di MotoGP tahun depan. Meskipun detail dari kesepakatan ini masih belum jelas, dengan hubungan pembalap Italia ini dengan tim Fausto Gresini dan Aprilia, bisa saja kalau Gresini Racing nantinya menjadi tim satelit Aprilia, maka dia akan mudah mendapatkan kursi di tim satelit itu. Untuk membuat itu menjadi lebih meyakinkan, dia harus menunjukkan kecepatan dan konsistensinya di kelas Moto2 seperti yang diperlihatkannya di kelas Moto3 2018 saat dia meraih runner-up. 4 balapan terakhir tahun lalu adalah contoh ketidakkonsistenan yang dia tunjukkan dengan 1 raihan podium dan 3 kali crash. Jika dia bisa lebih sering mendapatkan podium, maka tempatnya di MotoGP akan lebih aman. Kemudian, Joe Roberts. Sebenarnya sangat mudah bagi Joe Roberts untuk mendapatkan tempat di kelas MotoGP. Ini berkat negara Amerika yang dia bawa di Grand Prix saat ini. Tapi ini rasanya kurang adil baginya karena dia juga telah menunjukkan bahwa dia juga punya talenta untuk menjadi pembalap hebat. Dia sebenarnya hampir saja menjadi pembalap MotoGP setelah menolak tawaran dari Aprilia. Dia ingin hasil yang baik tahun ini, yang berarti lebih banyak podium dan meraih kemenangan pertamanya agar dia bisa mendapatkan tawaran yang lebih baik lagi ke depannya. Tahun lalu dia berada di peringkat ke-7 klasemen akhir, hasil yang cukup bagus, tapi targetnya tahun ini tentunya dia ingin menjadi penantang gelar dunia untuk menjamin masa depannya di kelas MotoGP. Berikutnya ada pembalap Inggris Jack Dixon. Setelah mengalami awal musim 2019 yang sulit di motor KTM, tahun 2020 lalu merupakan tahun di mana pembalap Inggris ini menunjukkan kemampuan aslinya. Jack Dixon merupakan pembalap yang rutin finish di 6 besar sampai akhir musim lalu. Sayangnya, cedera patah tulang yang dia dapat di sesi free practice GP Valencia membuatnya harus merelakan 3 seri balapan terakhir. Berita baiknya datang dari bos Dorna yang hampir putus asa untuk meneruskan kiprah pembalap Inggris di kelas MotoGP setelah Cal Crutchlow memutuskan pensiun tahun lalu. Saat ini Dixon juga dipangku oleh kru Chip Joan Mir, Frankie Carchedi. Tentunya ini adalah relasi yang baik dengan Suzuki dan dia akan menjadi pembalap potensial yang akan mengisi tim satelit Suzuki ke depannya. Yang kelima, Ai Ogura. Pembalap 20 tahun asal Jepang Ai Ogura adalah salah satu pembalap yang mendominasi di Moto3 tahun lalu berkat performanya yang konsisten sepanjang tahun. Ia meraih 6 podium dari 8 balapan pertama, namun performanya semakin menurun di beberapa seri balapan terakhir. Masalah itu harus dia atasi di musim balap 2021 ini. Bila dia bisa mengatasinya, maka dia bisa menjadi penerus Takaki Nakagami di motor Hondanya. Lalu ada Remy Gardner. Remy Gardner diyakini sudah memiliki semacam kontrak dengan KTM sampai 2022. Tampaknya dia menjadi pembalap yang berada dalam tekanan tahun ini. Karena bagaimanapun dia harus mendapatkan hasil yang bagus untuk mendapatkan kontrak itu.
Dia pernah menang sekali tahun lalu di balapan terakhir dan dia tampaknya sudah meningkatkan konsistensinya. Mungkin ini lebih penting daripada kecepatan balapnya karena dia sudah menunjukkan hasil yang cukup bagus tahun lalu. Berikutnya ada Aaron Canet. Runner-up Moto3 2019, Aaron Canet memulai debut Moto2 tahun lalu dengan tidak buruk, walaupun dia berada di tim Aspar yang berbekal sasis speed-up. Namun di tahun debutnya itu bukan berarti dia tidak mencapai kemajuan. Pembalap Spanyol itu sekarang lebih dewasa dan etika kerjanya semakin bagus. Sekarang dia sudah punya 1 tahun pengalaman di kelas menengah ini, dan tahun ini sederhananya dia harus menjadi pembalap yang bisa bertarung memperebutkan podium di setiap serinya. Jalannya menuju MotoGP saat ini jelas lebih bagus dari rivalnya kala di Moto3, Lorenzo Dalla Porta, yang pernah mengalahkannya dalam perebutan gelar dunia, namun tahun lalu dia malah kesulitan di kelas Moto2. Kemudian ada pembalap 24 tahun Albert Arenas. Juara Moto3 tahun lalu, Arenas tampaknya sedikit lebih tua dari kebanyakan pembalap rookie lainnya. Ini berarti dia tidak punya banyak waktu di kelas Moto2. Namun dia tidak hanya sangat berbakat, dia punya hubungan baik dengan orang-orang di pedok. Hal-hal ini bisa sangat membantu karirnya ke depan dan dia harus menjalani musim debutnya di Moto2 dengan hasil yang baik untuk kembali memperjuangkan gelar seperti yang tahun lalu dia lakukan. Yang ke-9, pembalap 19 tahun Celestino Vietti. Tahun ini adalah tahunnya sebagai rookie Moto2. Vietti naik kelas Moto2 setelah menyelesaikan musim yang bagus tahun lalu dengan hasil 2 kemenangan dan menyelesaikan musim di peringkat kelima klasemen di musim keduanya di Moto3. Dia dikenal sebagai pembalap yang berharga di dalam proyek VR46 Academy dan dia seharusnya punya jalan yang bagus ke kelas MotoGP nantinya. Namun kelas Moto2 juga dikenal banyak mengubur pembalap-pembalap bagus di tahun-tahun sebelumnya. Jadi Vietti harus cepat beradaptasi di Moto2. Lalu ada Tony Arbolino. Bisa dibilang pembalap Italia berusia 20 tahun ini yang paling terdampak akibat COVID-19 tahun lalu. Arbolino harus melepaskan poin krusial setelah dia berada di dalam satu pesawat dengan orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan akhirnya dia harus menjalani karantina di Aragon. Meski begitu, dia masih mendapat kesempatan naik ke kelas Moto2 dengan bergabung di salah satu tim terkuat yaitu Dina Volt Intact. Bila dia bisa meneruskan performa apiknya seperti di Moto3, maka pembalap Italia ini akan punya posisi bagus untuk melangkah ke kelas MotoGP. Yang terakhir, Xavi Vierge. Pernah disebut-sebut sebagai bintang masa depan Petronas Yamaha. Promosi Vierge ke MotoGP ditunda berkat kedatangan Valentino Rossi untuk tahun 2021 dan penundaan tahun ini bisa menjadi bencana bagi Vierge jika dia dikalahkan oleh rekan setimnya Jack Dixon. Masih ada opsi lain di MotoGP bagi pembalap Spanyol ini, namun dia harus mengembalikan kecepatan balap dan konsistensinya setelah tahun lalu terlalu banyak mengalami crash. Itu tadi informasi mengenai MotoGP pada kali ini. Jika kalian menyukai informasi mengenai MotoGP, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini. See ya!